Hakikatnya Allah yang sedang bersedekah kepada makhluknya. Ya. Tapi maha baiknya Allah sama, kita diizinin kecipratan pahalanya. Tapi dengan cara apa? Udah we ngilang. Bukan saya. Punten Pak, titipan ti Allah. Ya. Dan lebih menenangkan lah. Karena makin kita akuin, aduh repot ya. Dan kita tahu gelar, tahta, pujian makhluk enggak sama sekali bukan jadi jalan kemuliaan. Jangankan gelar agama, dipanggil syekh, dipanggil kiai, dipanggil ustaz, apakah kalau di depannya sudah ada KH-nya pasti ke surga? Allahu alam, Allah yang punya hak menentukan. Apalagi gelar akademis, ya. Tar dulu, itu harus diulangin sambutannya. Gelar saya itu ada DR depannya, baru nama, baru ada MM, ada apa lagi, tank, mage, bukan ya, bukan itu ya, Insya Allah. Dan tersinggung kalau tidak disebut, enggak capek lah, udahlah. Padahal ternyata pengen makin mulia, ternyata makin nunduk, weh. Istilah. Sehingga kadang cara diri ini ya, kalau menghadapi futur iman yang pasti akan terjadi, memang salah satu caranya tadi nunduk. Dengan cara apa? Ingat kita pernah punya dosa seperti apa. Kira-kira ingat dosa-dosa yang orang lain gak tahu, tapi aku tahu dan Allah juga pasti tahu jelas. Setiap kali kita pengen futur, lalu setan ngasih was-was nih. Tuh lihat orang-orang yang lain, sholat aja belang bentong, sholat cuma 5 waktu sih 5 waktu, tapi zuhur 2:30, asar 2:30, duha gak pernah kelihatan, tahajud seumur hidup gak pernah, dakwah gak pernah. Udahlah, gak usah ngoyo-ngoyo banget ya. Kalau ada was-was syaitan kayak gitu, nggak ada bisikan pikiran pengen mikir kayak gitu, langsung dilawan. Dia yang tadi kamu sebut cuma 5 waktu, tanpa duha, tanpa tahajud, masih bisa nggak ke surga? Bisa banget. Kenapa? Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak diri ini. Apalagi kalau kita pernah sadar, pernah punya dosa yang ampun nyesel banget ngelakuin itu, maka itu bisa dijadikan untuk, ya Allah, kalau untuk diri pribadi ya Allah, layak diri ini engkau matikan ketika masih di Thailand, tertimbun oleh maksiat begitu tebal, tapi maha baiknya engkau malah diizinin pulang, ketemu guru-guru ngaji, diizinkan ketemu bapak ibu soleh-soleha, datang ke sini diajak ngaji, nggak diajak maksiat, diperlakukan sopan, masya Allah teh, orang-orang teh meni pada barager ya. Padahal kalau mikir setelah yang dah asli nama bener, si Kodenis ini cuma hamba Allah yang terlalu banyak dosanya. Allah wae kepalang baik, bener-bener ditutup terus cita-cita sama pengen ke surga dengan dosa yang lebih banyak daripada orang kebanyakan itu, terus ngerasa bisa ke surga dengan 5 waktu yang ala kadarnya gitu, tanpa ditambah ibadah yang lain, gak pengen menghafal lebih banyak, gak pengen zikir lebih banyak, gak pengen belajar lebih banyak, baca dan belajar lebis banyak. Asal nggak masuk akal weh secara matematikanya juga. Jadi setiap kali capek, ya Allah, belum pantas kendor ibadahnya. Tapi kan kok udah tobat, tapi kan nggak pernah dapat SMS selamat tobat kamu telah diterima gitu. Nggak ketahuan. Mau pede nggak berani. Ya, nah gimana tuh ya? Apa sudah mikir kayak gitu? Udah nggak bisa futur, belum bisa, belum saat ya. Udahlah, bismillah. Jadi kedorong lagi. Apalagi yang dilakukan ketika futur ini juga boleh dirutinkan, Bu. Wisata rohani. Kemana wisata rohaninya? Ke kuburan misalkan. Ngelihat, iya ngelihat, ya Allah dia teh dulu lebih kaya dari keluarga kami. Enggak tuh, dikubur juga hartanya nggak ngikut ya. Ke rumah sakit ya, ketemu orang yang terenggut kebebasannya, sakit tiap hari harus menahan rasa sakit ya. Kalau kemarin sempat diajakin di dokter Junjunan tuh, ada masuk ke agak ke belakang rumah singgah Al-Fatih ya. Kalau di Surabaya pernah diajak ke rumah kanker Indonesia, itu tempat-tempat menampung orang-orang dengan sakit yang tidak biasa,
tapi benar-benar dibiayai di situ. Ketemunya sama siapa kalau ke situ? Orang-orang yang udah divonis dokter umurnya 6 bulan lagi,